Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan kembali ngobrolin mengenai RWA atau Real World Asset. Nah, jadi ini adalah suatu bisa dibilang subgenre dari kripto yang sekarang sedang sangat ngetren ya. Kenapa ngetren? Karena ini sempat disebut oleh Larry Fink, yaitu CEO dari BlackRock ya, di mana dia itu sekarang sudah mulai ya, atau kayaknya udah meregister deh seingat gue ya, dia itu sudah meregister BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund ya, cukup panjang. Ini seringkali disingkat jadi BIDL ya. Nah, BIDL ini masuknya ke dalam satu RWA. Nah, karena dia ngomong mengenai RWA, makanya sekarang jadi ada satu term baru yang bisa dibilang nih term yang apa ya, term yang bukan diciptakan dia juga sih, tapi dipopulerkan lagi oleh Larry Fink ya, yang membuat berbagai macam aset kelas di kripto jadi dikategorikan sebagai RWA juga ya. Nah, sebenarnya apa sih RWA ini? RWA sesuai dengan namanya real world asset, tujuannya adalah untuk membawa aset yang dari dunia nyata ke blockchain ya, sama seperti yang dilakukan oleh si Larry Fink. BUIDL ini isinya itu seingat gue kalau nggak salah ada bonds ya, atau obligasi, lalu ada USD juga di dalamnya dan seterusnya. Tapi intinya adalah mentokenisasi ya aset yang ada di dunia nyata ke blockchain ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini beberapa project yang kita ya mungkin lu minimal dari cycle kemarin deh ya, pasti sudah sering dengar AVAX, Chainlink, ICP, VeChain, bahkan di VeChain lumayan tua nih ya, lebih tua daripada AVAX ingat gue ya. Maker dan seterusnya. Mungkin yang baru tuh Ondo, ini baru ya, Synthetix kayaknya ini juga lumayan baru, Mantra baru dan Centrifuge juga baru. Tapi in general rata-rata ya ini project-project yang sebenarnya sudah ada dari sebelumnya ya, tetapi karena naratif baru jadi masuk juga ke dalam RWA ya. Nah, mungkin beberapa dari lo berpikir, waduh bang, kalau AVAX kan udah ranking 12, Chainlink udah 16. Ada nggak sih bang peluang lain yang masih baru nih, baru mau di launching ya? Kesannya kayak dulu waktu Ondo baru mau di launching kan, wah, waktu dapat bottom kan asik banget ya. Nah, ada nggak? Ada, yaitu AUT ya. Nah, AUT ini sendiri gue sudah pernah beberapa kali review sebelumnya ya. Nah, sekarang dia ini dalam 5 hari lagi akan selesai presale-nya. Jadi buat lo yang tertarik, ya silakan bisa ikutan karena tinggal 5 hari lagi. Dan kalau kita lihat di sini juga, dia itu akan listing di tanggal 15 Mei. Nah, jadi udah deket nih ya. Buat lo yang tertarik untuk mendapatkan peluang, ya technically speaking peluang nih, peluang presale ya. Lo bisa pertimbangkan untuk ikut. Ya, sekali lagi, dia ini 5 hari lagi akan selesai presale-nya dan tanggal 15 Mei akan listing ya. Oke, buat lo yang mungkin belum nonton video-video gue sebelumnya mengenai AUT, kita akan coba bahas sedikit ya. Untuk AUT ini sendiri adalah suatu project RWA ya. Untuk sekarang bisa dibilang secara market cap masih kecil di 235 ribuan USD ya, tetapi karena dia masuk ke dalam RWA mungkin jadi cukup menarik. Nah, walaupun seperti itu, kita masih harus ingat bahwa pre-sale ini apalagi dengan market cap sekecil ini otomatis resikonya akan cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan ya lu beli misalkan AVAX, Chainlink, ICP dan seterusnya yang secara market cap sudah sampai miliaran ya. Ini 1 juta USD aja belum. Nah, tetapi kesempatan untuk kesannya mendapatkan pump di awal itu lebih besar karena satu aset yang bukan liquidity, tapi yang market capnya lebih kecil itu akan cenderung lebih mudah untuk bergerak atau lebih volatile ya. Nah, masanya bergeraknya bisa ke atas dan ke bawah. Tinggal kita jago-jagonya kita untuk bisa menjaga resiko gitu. Jadi kalau gue pribadi sih pre-sale gue tidak lebih dari 5% biasanya. Ya kenapa? Karena ya lagi-lagi walaupun proyeknya bagus pun bisa aja volatility-nya ini membuat jadi porto kita kacau begitu, dan tujuan kita utamanya di investasi atau trading adalah menjaga resiko gitu. Jadi kita bisa ambil kesempatannya tapi dengan kita manage resikonya dengan alokasinya jangan sampai lebih dari 5% gitu ya.
Oke, untuk buy token sih very easy, tinggal lu klik aja buy tokens di sini, lu pilih bisa beli pakai kripto atau pakai payment bisa pakai Visa atau Mastercard gitu ya. Gua pribadi udah pernah waktu itu beli ya, seingat gua di awal-awal. Mungkin boleh lihat ke video-video gue sebelumnya, tapi caranya gampang banget, tinggal klik aja di sini ya. Kita pilih, oh ini kayaknya udah gua beli waktu itu ya. Bisa juga pakai Visa dan seterusnya ya. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di sini untuk si Authentic ini sendiri, kalau kita lihat dari visualnya ya, mereka ini bahkan memikirkan untuk bisa real estate ke depannya ya. Susah nggak? Kalau menurut gua lumayan susah. Kenapa? Karena kalau real estate itu hubungannya langsung sama negara ya. Ya maksudnya gini deh, yang bikin akta apa ya, akta jual beli rumah, tanah itu legal tuh sebenarnya negara kan. Kalau nggak ada negara ya itu cuma kertas aja. Nah, pertanyaan negara mau nggak ya mentokenisasi hal tersebut begitu. Kalau misalkan El Salvador mungkin bisa, ya El Salvador mungkin bisa karena dia memang pro kripto di awalnya. Nah, di negara-negara lain gitu ya, termasuk Indonesia, nggak tahu apakah mereka mau melakukan itu atau tidak ya. Nah, yang mungkin lebih make sense adalah seperti yang disebut oleh si Larry Fink. Intinya kita bikin suatu ya basically kayak ETF ini ya, technically speaking kayak ETF tetapi ditokenisasi. Gitu, ini sebenarnya ide yang lagi-lagi bukan ide yang super baru ya. Kalau buat lo yang udah ada dari cycle kemarin, ingat dulu di Binance itu sempat ada ETF kayak saham Tesla, saham juga Nvidia, ada juga MicroStrategy, bahkan ada juga S&P 500 dan seterusnya. Ya itu tokenisasi. Tetapi tokenisasi itu bisa dibilang dalam tanda kutip gagal. Kenapa? Karena ya dia langsung diserang oleh regulator di US gitu ya. Dibilangnya ini sekuritas ilegal gitu. Nah, berarti kan cuma satu kuncinya. Kalau sampai di US dia punya bursa saham yang memang oke, tokenisasi ya. Tokenisasi sama BlackRock lagi ya. Ya, ini jadi sangat memungkinkan gitu. Jadi kalau menurut gue yang paling memungkinkan adalah mentokenisasi saham, obligasi dan juga ya hal-hal yang cenderung dari awalnya udah digital gitu ya, atau udah transisi ke digital. Dulu saham enggak kan ya, dulu saham benar-benar manual. Sekarang udah digital. Nah, itu lebih mudah. Tapi kalau mungkin real estate harus sampai negaranya udah sangat terbuka dengan kripto ya, atau lebih tepatnya lebih eh, pasnya itu sudah terbuka dengan tokenisasi gitu. Ya, karena tokenisasi ini jujurnya enak banget ya. Saat sudah terjadi tokenisasi, namanya pemalsuan itu jauh lebih sulit. Jauh lebih sulit karena sudah tercatat ini punya siapa dulu. Kalau cuma kertas bisa sama aja ditulis tanggal berapa. Tapi kalau di blockchain tidak bisa diganggu gugat. Langsung kelihatan ini rumah punya siapa sebelumnya. Nggak bisa tuh blockchain disogok. Ganti aja Pak. Nggak bisa. Ya. Nah itu yang sebenarnya membuat itu menarik. Tapi di waktu bersamaan mau nggak? Karena itu adalah satu ladang yang sangat basah gitu ya. Terutama di ya banyak lah ya mafia-mafia tanah lu sering dengar ceritanya ya. Akta apa si ya pokoknya inilah ya dibikin double ya. Jadi dibingung sengketa nih punya siapa ya. Kalau dengan blockchain nggak akan terjadi karena kalau sampai dia mau palsukan tinggal kita lihat sejarahnya. Kita lihat ini saat di-issue oleh negaranya itu punya siapa gitu. Tidak, kalau tiba-tiba ada bikin kedua ya jelas berarti yang palsu yang mana gitu. Jadi menurut gua ini kedepannya mungkin saja dipakai kalau semua negara udah lebih pro kripto karena menurut gua ya kerugiannya tuh apa ya? Gua nggak ketemu apa kerugiannya gitu ya. Dan dibilang murah-murah, lebih gampang gitu. Semuanya digital. Ya, tapi lagi-lagi yang menjadi hambatan mungkin adalah para oknum di dalamnya yang pasti berusaha untuk tidak terbuka seperti ini gitu ya. Karena kalau bentuknya blockchain sulit untuk dalam tanda kutip dikorup gitu ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya dan authentic production sendiri juga akan ada currency tokens, ada authentic pay, ada authentic capital, ada juga authentic market, authentic ID, bahkan ada juga authentic gold di mana dia akan bikin EIP20 token yang bisa dibilang adalah versi digitized dari real gold dengan value 1:1 dengan 1 gram gold ya. Oke, selanjutnya ini adalah untuk tokenomicsnya. Tokenomicsnya gue udah pernah bahas ya. Ini salah satu yang mungkin harus kita pertimbangkan ya. Karena kalau kita di sini tim dan ekosistem advisors
Marketing ini makan banyak banget ya. 10, 5, ini udah 15, 30, ya berapa nih? Ya udah lebih dari 50% ya. Nah, ini tentunya banyak banget dipegang oleh tim dev. Kalau gua pribadi kurang pas gitu menurut gua. Ya makanya kalau gua pribadi sih ngeliat ini tetap sebagai menjadi suatu peluang jangka pendek gitu karena ya selain dari memang pre-sale secara resiko lebih tinggi ya, lebih volatile. Nah, itu juga ya selain dari itu juga secara tokenomics banyak dipegang oleh tim dev gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Sekali lagi ya, ini 5 hari lagi akan selesai pre-sale-nya. Buat belinya tinggal klik aja buy tokens, tinggal pilih mau pakai Visa, Mastercard, atau pakai crypto wallet juga bisa ya. Nah, setelah itu ya tinggal tunggu dia listing. Kalau gua pribadi akan lebih agresif TP-nya. Karena kenapa? Yang pertama sekarang market sedang dalam kondisi yang nggak terlalu bullish juga ya. Masih cenderung ya walaupun sedikit lebih membaik tapi cenderung masih bearish secara strukturnya begitu. Jadi otomatis kalau lagi bearish seperti itu liquidity akan lebih kurang ya. Nah, terus selain dari itu juga ya seperti yang gue bilang tokenomics tadi ya. Jadi kurang lebih seperti itu update-nya untuk Authentic. Sekali lagi ini akan dalam 5 hari lagi pre-sale-nya beres dan tanggal 15 Mei rencananya akan listing. Dia belum sempat ngomong di mana sih spesifiknya akan listing. Mungkin lu bisa ikutin Twitter mereka di mana di sini mereka tentunya akan update kemana atau apapun hal terbaru di AUT dia akan update sini ya karena lagi-lagi Twitter ini menjadi suatu apa ya de facto place to advertise your crypto begitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Sekali lagi 3 golden rule jangan lupa, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan juga berpikir jangka panjang. Plus ingat pre-sale ya, kalau gue pribadi pre-sale nggak tembus dari 5% Porto Spot, bahkan kalau gue pribadi di bawah dari itu ya. Jadi tujuannya apa? Supaya menjaga resiko volatility-nya gitu ya. Karena market cap kecil baru rilis itu akan ekstra volatile dan ekstra volatile ini ya kita bukan apa ya? Kita bukan lisan al-gaib yang tahu mau kemana gitu ya. Jadi ya makanya cara terbaiknya adalah apa? Supaya bisa tetap dapat profitnya tapi tidak resikonya berlebihan. Ya alokasinya jangan terlalu besar ya. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang belum punya akun di berbagai macam exchanger, bisa cek link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.